Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futal arifin wa yufaqihuna fid din wa yuallimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi salihin wa annallaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zaygi waz zalal wa anallaha bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan wa anallaha yaj'aluna minal muqbilina wal maqbulin wa minal faizin biridha rabbil alamin fid dini wad dunya wal akhirah wa anallaha yahfazu alaina al-islam wal iman wa yakhtimu lana bil husna fi khair wa lufi wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ay yusliha lana wa lakum kulla hal wa ayyuhawwila halana wa halakum ila ahsani hal. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun tahtahu saghiratun fa'arda'atha ummuhu aw ukhtuhu min nasabin aw radha'in aw zawjatun ukhra lahu impasakha nikahuhu minas saghirah li'annaha sarat ukhtahu aw binta ukhtihi aw binta zawjatihi minal kabirah li'annaha sarat umma zawjatihi. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita memulai kajian kita via live streaming, dan pada pasal yang akan kita bicarakan ini tentang bagaimana hukumnya mendatangnya rodok pada sebuah perkawinan. Nah, apakah rodok ada hubungan susuan itu merusak akad perkawinan yang sudah ada ataupun tidak? Kalau antara calon suami dan calon istri sebelumnya sudah ada hubungan susuan, tentunya ini akad nikahnya sudah memang tidak boleh dari awal Nah, pada pasal yang akan kita bicarakan pada pagi ini, bagaimana hukumnya kalau rodok itu muncul kemudian setelah akad nikah. Makanya kalau kita tengok ke dalam Hasyiah Qalyubinya, di situ dijelaskan, dirincikannya pasal yang akan kita bicarakan ini berkenaan dengan fi turuwir radha 'ala nikah wa ghairihi. Pasal tentang mendatangnya radha, ada hubungan susuan pada nikah dan menyangkut persoalan yang lain.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam matannya. Tahtahu saghiratun fa'arda'atha ummuhu au ukhtuhu min nasabin au radha'in au arda'atha ya zaujatun ukhra lahu impasakha nikahuhu minas saghirah. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari matannya ada 3 kasus, ya. Ada 3 kasus. Yang pertama, tahtahu saghiratun fa'arda'atha ummuhu, maka hukumnya impasakha nikahuhu minas saghirah. Nah, kasus yang kedua, tahtahu saghiratun fa'arda'atha ukhtuhu, apakah ummuhu atau ukhtuhunya ini min nasabin aw radha'in, jadi sama. Nah, maka jawaban hukumnya pun juga impasakha nikahuhu minas saghirah. Nah, lalu pada kasus yang ketiga, tahtahu saghiratun fa'arda'atha zaujatun ukhra lahu, maka jawaban hukumnya impasakha nikahuhu minas saghirah. Jadi ada 3 kasus, ya, 3 peristiwa hukum, jawabannya atau hukumnya, ya, 1 yaitu impasakha nikahuhu. Nah, ini biasanya kalau dalam istilah, ya, fikih, ya, ini disebut dengan al-fiqhu jam'un wa farqun, ya. Al-fiqhu jam'un wa farqun. Sebahagian besar fikih, mu'zamul fikhi adalah ma'rifatul jam'i wal farqi. Jadi banyak kita temukan contoh-contoh kasus di dalam kitab-kitab fikih itu, ada beberapa kasus 1, 2, 3 bahkan lebih, ya, peristiwa hukumnya ganda banyak, ya, akan tetapi jawaban hukumnya digabungkan, ya, pada peristiwa hukum yang ada dengan 1 hukum. Nah, ini yang disebut dengan jam'un. Karena beberapa kasus yang ada itu ternyata ditemukan, ya, kesamaan, ya, kemiripan, nah maka dihukumkan dengan 1 hukum. Tapi ada juga, ya, kita temukan dalam kasus-kasus fikih tersebut masalahnya hampir serupa, namun, ya, hukumnya berbeda. Ini yang disebut dengan farqun. Nah, jadi ada 3 kasus, ya, pada matan yang barusan kita baca. Coba kita mulai dulu, ya, dengan menterjemahkannya. Yang pertama, tahtahu saghiratun. Ada seorang suami, ada seorang laki-laki, dia memiliki istri saghiratun. Jadi tahtahu saghiratun. Ada seorang suami, ada seorang laki-laki, ya, memiliki seorang istri. Istrinya ini saghiratun, di bawah umur. Nah, kita sekarang masuk dalam kitabur radha, ya. Kita masuk dalam kitabur radha. Bahasa saghirah, belum dewasa atau kecil atau tadi di bawah umur, kalau dia dimasukkan dalam bab-bab, ya, dalam fikih, ini ternyata kalau kita cermati memiliki perbedaan.
ya, pengertian saghirah lah dalam bab nawaqidul wudu atau babu asbabil hadas dengan ya saghirah dalam kitabur radha itu enggak sama. Ya. Kenapa? Bedanya di mana? Kalau di dalam babu asbabil hadas atau nawaqidul wudu, saghirah itu diartikan atau difahami seorang ya perempuan yang belum sampai batasan yang dikepingini oleh laki-laki normal, ya, lam tablugh haddan tushtaha. Itu pengertian saghirah di dalam babu asbabil hadas, ya. Jadi secara otomatis ya lah dipahami umurnya itu pasti sudah di atas ya 2 tahun lebih, ya. Kalau 2 tahun ke bawah ya jelas juga masuk dalam kategori ya saghirah dalam babu nawaqidil wudu, ya. Nah, sedangkan kalau kita masuk dalam ranah tadi kitabur radha, maka saghirahnya itu pengertiannya lebih khusus, dia dipakaikan untuk ya anak, ya, baik laki-laki nanti ataupun perempuan yang usianya 2 tahun ke bawah. Nah, kalau sudah 2 tahun ya ke atas, itu namanya bukan saghirah lagi, apalagi sudah umurnya 20, 30, ya. Nah, bukan saghirah lagi. Jadi kalau seandainya nang tuha menyusu awan nang anom, ya, nang tuha nih menyusu, ya lah itu kada jadi apa? Kada jadi anak susu ya bagi yang menyusuinya, kan gitu. Nah, jadi bahasa saghirah ini ya. Jadi pengertian saghirah dalam kitabur radha ini lebih sempit, ya. Atau saghir ya dalam kitabur radha ini lebih sempit ya dari pengertian saghir atau saghirah dalam babu nawaqidil wudu atau babu asbabil hadas. Nah, itu dulu mungkin yang perlu kita pahami dan cermati ya di sini. Tahtahu saghiratun, ada seorang ya laki-laki tadi mempunyai istri di bawah umur dengan pengertian 2 tahun ke bawah, ya. 2 tahun ke bawah nih tentunya kita pahami ini adalah masa-masa menyusu. Masa-masa menyusu, ya. Memang masa-masa ya di mana bayi itu memerlukan pasokan ASI, ya. Nah, lalu fa'arda'atha ummuhu, ya, si suami punya ibu, ya. Lalu ibu dari suami ini atau dari laki-laki tadi ngelihat menantu nangis-nangis, kasihan, nyusui, disusuin, ya. Nah, kalau ibu dari si suami ya yang menyusukan ya istri, nah maka yang tadinya ya istri sekarang tentunya statusnya berubah menjadi saudara sesusu. Kawin dengan saudara sesusu nggak asah, maka dampak hukum ya dari kejadian ini impasakho nikahuhu, ya. Ya mungkin saja ya ada kejadian orang ya seorang laki-laki dikawinkan, dinikahkan dengan ya anak perempuan yang masih 2 tahun ya ke bawah, bisa jadi saja ya. Mungkin saja itu terjadi kan. Jadi satu, yang menyusuinya emak dari si suami. Emak dari si suami. Satu ya. Maka jawaban hukumnya tadi impasakho nikahu. Nah, emak dari si suami ini kata ummuhu itu tercabang menjadi 2 bahagian. Apakah min nasabin ya ibu kandung dari si suami atau ibu susu ya si suami.
Yang dulunya si suami pernah nyusu dengan perempuan itu, maka dia dikatakan ibu susu ya bagi si suami tadi. Jadi ibu susu menyusui ya istri anak susu. Nah, maka ini kan jadinya jadi saudara susuannya. Itu satu. Atau yang menyusukan ya istri si suami tadi au ukhtuhu, artinya atopnya au ardoatha ukhtuhu, baik ukhtuhunya ini min nasabin au rodain. Jadi si suami punya saudari perempuan, ngelihat apa ini ya, istri dari saudara ipar ya apa itu ya, istri dari ya saudara ini mungkin kehausan, lalu kasihan disusuitnya ya, apakah ukhtuhunya ini min nasabin ya aurodain sama. Nah, maka ya dampak hukumnya apa? Impasakha nikahuhu. Ya, secara otomatis kata-kata impasakha itu secara otomatis nikah ya si suami dengan istri yang sudah disusui oleh ibunya si suami atau saudarinya si suami itu terbatalkan dengan sendirinya, terpasah dengan sendirinya tanpa perlu ada pemasahan daripada qadhi ataupun hakim. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, atau yang menyusukannya itu zaujatun ukhra lahu. Oh, rupanya si suami ini sudah punya bini, rupanya kawin sudah, ya. Sudah punya istri, sudah kawin, ya. Kebetulan istrinya ini sudah dewasa. Ya. Ngelihat Maduni nangis-nangis rupanya kasihan juga, ya. Lalu ditetekinya, disusuinya. Ya, nah berarti ini kenapa si istri ya netekin istri, ya istri ya netekin nyusuin istri, ya. Nah ini kan nanti jatuhnya jadi anak istri tadi, ya, anak istri lah. Nah maka hukumnya apa? Juga nikahnya impasakha nikahuhu. Secara otomatis nikah ya si suami dengan istrinya yang sogirah yang telah disusui oleh ibunya, saudarinya dan istri yang lain dari suami itu terpasah, impasakha nikahuhu minas saghirah. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok terpasah ya nikahnya? Nah, ini alasannya. Li'annaha sarat ukhtahu, ya, au binta ukhtihi, ya, au binta zaujatihi minal kabirah, li'annaha sarat umma zaujatihi. Nah, jadi di sini ada hukum, ya. Hukumnya menjadi kasus hukumnya yang di atas. Tahtahu saghiratun fa'arda'atha ummuhu au ukhtuhu ya au zaujatun ukhra ya, maka hukumnya impasakha nikahuhu. Nah, sekarang ilat hukumnya itu karena setiap hukum itu pada umumnya ya hampir semua ya hukum itu sifatnya adalah ma'kulul ma'na, kebanyakan mayoritas hukum adalah ma'kulul ma'na. Artinya ya dapat ya ternalar ya kenapa kok hukumnya begini, oh alasannya begini ya. Nah, inilah salah satu ya kelebihan daripada kitab Kanzur Ragibin. Dalam setiap hukum yang dikemukakannya, dalam setiap ya hukum yang disebutkan lah Imam Al-Mahalli lah mencoba mencarikan apa ilat ya ataupun dalil ya daripada ya hukum tersebut.
Makanya ketika Imam Ibnu Hajar ditanya, kenapa sampean ngarang Tuhfah itu ya kurang lebih ya 9 bulan itu sudah kelar. Padahal kalau kita bandingkan ya kitab Tuhfah itu dengan kitab Kanzur Raghibin atau yang akrab yang kita dengar Sarah Mahali itu jauh lebih besar, 2 kali lipat ya dari kitab Kanzur Raghibin ini. Lebih besar ya dan lebih tebal. Nah, lalu Imam Ibnu Hajar mengatakan ya aku menyusun ya kitab Tuhfah ini dalam mensyarahkan ya kitab Minhaj itu tidak selalu menyebutkan ya apa alasan daripada ya hukum yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, dalam kitab Minhaj tadi. Ya, sedangkan ya keunggulan kitab Kanzur Raghibin ini dalam setiap ya hukum ya sebagaimana yang disebut di awal-awal ya muqaddimah ya kitab Al-Mahalli atau Kanzur Raghibin, di situ Imam Mahalli sudah mengatakan hawin lid dalil wa ta'lil. Ya, kitab ini ya dipenuhi dengan menyebutkan dalil-dalil. Kalau disebutkan dalil, nah berarti itu ya baik dalil akli ataupun nakli, Al-Quran, hadis ataupun dalil secara ya nalar ya, dan juga taklil. Kalau taklil ini khusus penggunaannya dalil ya secara nalar ya. Nah seperti di sini. Nah makanya lah mencarikan dalil ya, oh ini hukumnya inilah, lalu kira-kira ilat hukumnya, alasan hukumnya apa? Nah ini kan perlu waktu ya. Makanya kitab Kanzur Raghibin ini ya disusun ya kurang lebih ya memakan waktu sekitar 10 tahun baru kelar ya. Itu tadi alasannya. Ya kenapa? Karena memang setiap setiap kasus per kasus kemudian ada jawaban hukumnya disertai alasan-alasan hukum. Nah, di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan kenapa tadi impasakha nikahuhu, secara otomatis ya nikahnya itu terbatalkan ya dengan istri yang di bawah umur tadi. Impasakha nikahu minas sagirah ya li'annaha, karena istri yang di bawah umur tersebut adalah ya statusnya sorot uhtahu lah, ujar orang Banjar lah, biniknya tadi jadi dang sanak inya. Kenapa? Karena nang menyusui itu lah umaknya nang laki ya lah, karena yang menyusui itu ibu daripada suami. Nah maka jatuhnya itu istrinya jadi siapa? Jadi saudaranya. Kawin dengan saudara kan tentunya nggak boleh kan. Nah, atau siapa ya? Atau au binta ukhtihi li'annaha sarat binta ukhtihi. Ya, ini jatuhnya jadi anak kemanakan kan? Ya, anak daripada saudarinya. Kenapa? Karena yang menyusui ya si istri tadi adalah saudari daripada suami. Au binta zaujatihi, atau lah pada kasus yang ketiga yaitu yang menyusui istri yang di bawah umur tadi adalah istrinya yang sudah dewasa lah menjadi anak dari istrinya yang dewasa. Nah ini kalau kita perhatikan tadi ya, li'annaha sarat uhtahu au binta ukhtihi au binta zaujatihi. Sarat uhtahu itu kembalinya kepada ardo'atha ummuhu, la sarat binta ukhtihi itu kembalinya kepada ardo'atha ukhtuhu ya, sarat binta zaujatihi minal kabirah ya, itu kembalinya kepada zaujatun ukhra. Nah, bentuk pengembalian yang seperti ini, penyusunan yang seperti ini di dalam ya istilahnya disebut lapun wa nasrun murattab ya, irja'ul awal lil awal wasani lisani ya.
Jadilah au binta ya zaujatihi minal kabirah lah, atau itu menjadi apa? Menjadi anak ya istrinya yang dewasa. Itu alasan ya, itu alasan kenapa nikah si suami dengan istri yang di bawah umur tadi terpisah dengan sendirinya. Nah, lalu pada poin yang ketiga, ketika ya istri yang dewasa itu menyusui ya madunya yang masih di bawah umur, ya itu jadi bagi suami itu binta zaujatihi ya minal kabirah li annaha sorot umma zaujati. Nah, karena kabirah itu ya li annaha ya kabirah sorot, jadilah ya kabirah itu umma zaujatihi lah, ibu daripada istrinya. Jadi nggak boleh emaknya dikawini, anaknya juga dikawini, tak boleh itu kan. Nah, jadi li annaha itu ini modelnya seperti taklil namanya. Ya. Taklil. Lantaran li annaha sorat ukhtahu itu ilat daripada impasakha nikahuhu. Nah, kemudian tadi pada poin yang ketiga li annaha sorat umma zaujatihi. Nah, ini kan juga ilat lagi nih. Nah, ini namanya taklil. Habis ya. Itu kalau kejadiannya seperti itu ya, kasusnya seperti itu, kalau ada maka ya, hukum pernikahannya secara otomatis batal, ya, secara otomatis terpasah. Namun lah perjalanan hukumnya tidak hanya sebatas pada impasakha nikahu, tidak hanya sebatas pada itu saja. Nah, lalu kelanjutannya apa? Walis saghirati nisfu mahriha al musamma ingkana ya mahrul musamma sahihan wa illa panisfu mahri misliha. Baik, kalau seandainya sudah terlanjur basah, sudah terjadi pasah perkawinannya, pasah. Nah, yang namanya istri ya, ketika terjadi ya perkawinan, ini sudah menjadi kaidah umum ya, ketika sudah terjadi akad nikah ya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril maskur misalnya, maka secara otomatis ya istri berhak ya separuh daripada mahar yang disebutkan ya di dalam akad. Kalau memang tadi ada penyebutan mahar di dalam akad. Ya, atau paling tidak kalau seandainya tidak ada penyebutan mahar di dalam akad, karena memang lah penyebutan mahar di dalam akad itu laisa min arkanin nikah. Dia bukan termasuk daripada rukun nikah. Yang andainya kalau dia tidak disebutkan, efeknya, dampaknya membatalkan kepada perkawinan, enggak. Jadi tetap sah. Ya, cumanya kan kalaunya tidak ada disebutkan di dalam akad, ya bukan berarti kawin itu gratis. Tak ada kawinan gratis kan. Nah, itu masalahnya. Jangan nanti muncul asumsi, oh tadi di dalam akad nggak ada disebutkan ya maharnya sekian. Nah, lalu kata suami, ya untung nih aku nih. Ya, kenapa? Ya kawinnya gratis. Oh, nggak ada kawinan gratis, bro, ya kan? Ya, makan di warung aja bayar, ya kan? Nah, maka apa? Wa illa ay wa illam yakun sahihan. Kalau mahar musamanya itu nggak sahih, panispu mahri misliha. Ya. Maka si saghirah mendapatkan separuh mahar misilnya. Nah, jadi walis saghirah. Jadi lam itu menjadi hak. Ya, walis saghirah, hak istri yang batal perkawinannya tadi, yang pasah perkawinannya tadi. Ya.
Nah ini hak istri. Kalau bicara hak istri tentunya ini kewajiban siapa? Maka takdirnya wali saghirah ay ala zauji. Ya. Hak istri yang di bawah umur merupakan kewajiban kepada suaminya. Apa? Si suami harus membayar nisfu mahriha. Berapa rupanya ya? Waktu akad kemarin menyebutkan maharnya. Oh, misalnya 10 juta, kasih 5 juta. Ya, separuh. Ya, kenapa? Karena di sini kan qoblat dukhul. Makanya nanti kalau sudah terjadi akad, itu secara otomatis hak ya istri ya terhadap mahar itu adalah separuh. Nah, kalau terjadi ya dukhul wata, nah maka kullal mahri. Ya. Jadi separuh maharnya, al musamma, separuh mahar yang disebutkan di dalam akad. Dengan catatan, nah ini muqayyad bisartinya. Ingkanal musamma, jika mahar yang disebutkan di dalam ya akad itu sahihan, lah legal, lah sah, lah teranggap. Kenapa rupanya? Karena kalau kita kembali ya kepada nanti kajian yang sebelumnya di dalam kitabus sodak, ya kitab membicarakan tentang sodak ya lain sudok ya, amun sudok tuh banjar kena ya lah, ini sodak ya. Apa sodak? Mahar. Jadi kaidahnya setiap kulluma yasihu bai'uhu, setiap yang sah diperjualbelikan maka sah juga dijadikan sebagai mahar. Jadi apapun ya yang sah diperjualbelikan ya sah lah untuk dijadikan sebagai mahar. Nah, maka akasnya kebalikannya, kalau nggak sah diperjualbelikan, nah maka itu tidak sah, tidak legal untuk dijadikan sebagai mahar ya. Makanya tadi muncul di sini ingkana al musamma sahihan. Kalau mahar ya musamma tadi sahihan. Ya. Nah, kalau misalnya mahar musammanya itu tidak sahih, kenapa? Misalnya orang kawin, aku terima menikahi dan mengawini si anu ya binti si anu dengan mahar ya 100 ya botol tuak misalnya ya. Atau misalnya dengan ya 1 kilo ganja misalnya kan. Lah. Nah, maka mahar musamanya itu apa? Rusak. Ya kan? Mahar musamanya batal. Maka keberhakan sogiroh panisbu mahri misliha, dia berhak mendapatkan separuh ya mahar misilnya. Istilah mahar misil ini tentunya ya kita sudah mengerti, sudah paham ya, karena mahar itu dulu kan ada terbagi dua, ada mahar musamma yaitu yang disebutkan di dalam akad. Napa nang disambut dalam akad berarti itulah mahar musammanya. Ya, kalau disebutkan di dalam akad ya 50.000, nah maka 50.000 itulah mahar musammanya, iya kan? Nah, lah kalau disebut ya 100 juta itulah mahar musammanya. Nah, sedangkan mahar misil ini ya itu berbeda dengan mahar musamma. Dia mematok ya keluarga dekat ya dari sang istri dengan melihat tadi karakter ataupun ya kesamaan sifat. Semalam kakaknya berapa, ya kawinnya berapa, dijujur orang berapa lah, bah amun kakaknya semalam jar lah 50 juta lah. Nah, lalu nang ading nih bang kak orang labih juga ya awan nang kakak lah, malah terlabih awan nang kakak lah. Kenapa terlabihnya? Nyatanya tak anum iyalah.
Misalnya itulah kadangnya ta'an numpang, ya Allah misalnya sekolahnya lebih tinggi, ya Allah misalnya kan, nang kakak lah tamat Darussalam aja, ya Allah, nang ading sampat kuliah misalnya kan, nah itu telah juga itu naranya kan. Nah jadi paling tidak tadi mematok ya mahar ya keluarga terdekat dari sang istri berapa. Nah berarti itulah mahar misilnya. Lah kalau misalnya kita anggap 50 ya juta misalnya. Nah maka separuhnya 25 juta. Sudah ya? Jadi dalam kasus yang pertama tadi yang wajib membayar karena memang masalah mahar ini pada dasarnya pada umumnya adalah kewajiban suami, jadi suami yang bayar. Ya. Nah, tapi ya dalam hal ini ya kalau ini terjadi akibat kesalahan suami, wajar suami bertanggung jawab, kan gitu ya. Nah, sementara pada kasus yang kita bicarakan ini kan ini bukan salah suami gitu. Tapi kenapa kok tadi dilimpahkan ya, dilibatkan suaminya. Ya, sehingga dia tadi wajib ya bayar mahal. Nah, makanya ada kelanjutannya. Ya, ada kelanjutannya. Jadi hukumnya tadi ini bertingkat ini. Ya. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Prosesnya ini banyak. Pertama tadi kan secara otomatis perkawinan ya suami dengan istrinya yang di bawah umur 2 tahun ya ke bawah tadi pasah. Walaupun tidak dipasah secara otomatis. Kemudian yang kedua si suami wajib bayar mahar kepada sogiroh. Nah yang ketiga karena ini bukan keteledoran dari si suami. Masalah menyusui tadi kan bukan suami, ya kan? Yang menyusui tadi pihak lain, ibunya suami tadi atau saudarinya suami ataupun tadi siapa? Istri suami yang sudah dewasa. Lah, nah makanya di sini walahu ay waliz zauji alal murdiati nisfu mahri mislih. Nah, ya hak si suami. Jadi bahasa kitanya kan oke lah kata suami, aku tadi bayar mahar ya sama bini yang sogiroh tadi, tapi karena ini bukan kesalahanku, aku minta ya ganti rugi, ayo kembali duit yang sudah ya aku kasih sama istri yang sogirah ya gara-gara kalian menyusui. Nah jadi boleh si suami tadi nagih ya kepada ya perempuan-perempuan yang menyusui istrinya. Walahu ay waliz zauji ya 'alal murdiah ya walahu ya bagi si suami ya hak si suami 'alal murdiah. Ya 'alal murdiah lah yang merupakan menjadi kewajiban atas perempuan yang menyusui istri si suami yang di bawah umur. Tentunya siapa ini? Murdiahnya ini. Yaitu 3 tadi. Bisa ummuhu, ya ukhtuhu dan zaujatun ukhralahu. Nisfu mahri mislin. Nah, jadi si suami dalam hal ini kalau pakai bahasa ganti rugi ya. Lah, kalau pakai bahasa ganti rugi, si suami mendapatkan ganti rugi separuh mahar misil. Ya. Walaupun tadi waktu ngasih maharnya sama istri yang sagiroh yang sudah terpasah nikahnya itu mahar sama. Kalau tadi dianggap perkawinannya mahar yang disebutkan di dalam akad itu tadi sah. Ya. Jadi di sini ya mahar misil. Nah, jadi di sini yang perlu kita cermati ya, kalau sesama mahar misil tadi oke lah nggak masalah ya.
Kan pada kasus yang tadi, kalau seandainya musamma itu tadi batal, ya, kalau musamma itu tadi batal, nah maka si suami kan tadi wajib bayar separuh mahar misil. Nah sekarang ganti ruginya pun juga separuh mahar misil, nah berarti kan sama, ya. Nah tapi kalau seandainya, ya, waktu tadi yang ngasih mahar, yang dikasih musamma, ya. Nah sekarang dapat ganti rugi yaitu mahar misil. Nah mahar misil ini, ya, bisa di bawah mahar musamma, bisa dia lebih tinggi daripada mahar musamma, ya kan? Kalau misalnya tadi musamanya cuma 10 juta misalnya kan, misilnya misalnya 25 juta, nah maka di sini lebih mahal kan misilnya, ganti ruginya lebih besar. Nah itu tadi kalau kita pakai bahasa ganti rugi, ya. Nah, walahu ay waliz zauji 'alal murdi'ah nisfu mahri mislin. Nah, wa fi qaulin kulluhu. Masya Allah. Malah dalam satu kaul, ya, si suami berhak mendapatkan ganti rugi seluruh mahar misil. Kenapa? Karena yang paling dirugikan dalam hal ini adalah suami. Akibat tadi, ya, si murdiah netei bininya, akibat tadi lah ibunya nyusui bininya, akibat tadi saudarinya nyusui bininya, akibat tadi, ya, istri tertuanya nyusui madunya, ya. Yang dirugikan yang paling besar adalah si suami dalam hal ini. Makanya menurut fiqaulin ini keberhakan si suami mendapat ganti rugi malah kulla mahri mislin, bukan separuh lagi. Kulla merugi suami. Mutaqawwamun bimahril misli, ya. Ini menurut kil tadi. Tapi kenapa? Wal awal i'tabara ma yajibu lahu bima yajibu alaih. Nah, kalau pendapat yang pertama tadi kan, ya, ganti rugi yang didapatkan suami itu mahar misil, ya. Nah, kenapa? I'tabara ma yajibu lahu bima yajibu alaih. Mungkin bahasa yang singkatnya begini, ya. Orang itu kan, ya, lah keberhakan dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan kewajibannya, ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu sama, ya. Antara hak dan kewajiban itu sama lah. Kan tadi kewajiban si suami, ya, kalau misalnya ada apa-apa, ya, pada mahar musamma itu karena tidak sah mahar musamanya, maka mahar misil, separuh mahar misil. Ya karena kewajibannya membayar separuh, ya ganti ruginya ya sama, ya kan? Ganti ruginya juga separuh juga. Ya kan balik modal harusnya kayak gitu. Ya. Jadi wal awal i'tabara ma yajibu lahu bima yajibu alaih. Ya, ma yajibu, apa yang, ya, akan menjadi haknya, ya, itu, ya, dengan apa yang menjadi, ya, kewajibannya, ya. Kewajiban si suami nantinya bayar mahar misil, maka hak si suami, ya, juga lah mendapatkan mahar misil, ya. Habis. Walau radha'at, nih kita beranjak pada kasus yang berikutnya. Nah, tapi sebelumnya coba kita tengok dulu, ya, ke tengah, ya. Ini ada kritikan, ya, dari Shahibul Hasyiyah, ya. Qauluhu ummuhu ila akhiri ilah, itu bacaannya ilah, jangan dibaca aluh. Kalau aluh tetangga sebelah, ya kan.
Lah, lauqala ini andainya ya musonif ya Imam Nawawi membuat redaksi ungkapan seperti ini. Fa'ardo'atha, artinya tadi kan tahtahu saghiratun, fa'ardo'atha mayyahrumu alaihi bintuha, ya, mayyahrumu alaihi bintuha. Andainya yang menyusukan saghirah tadi adalah ya perempuan-perempuan, man itu perempuan ya, man itu perempuan, perempuan-perempuan yang haram atas si suami, bintuha, anak perempuannya, ya. Jadi andainya tadi Imam Nawawi membuat redaksi lah seperti ini, lauqala lah tahtahu saghiratun fa'ardo'atha mayyahrumu alaihi bintuha, lalu lah istri yang saghirah tadi disusui oleh perempuan-perempuan yang haram atas si suami, bintuha, anak perempuannya. Coba kalau ibu ya punya anak perempuan, ya tentunya bagi si suami nggak boleh kawin dengan anak perempuannya. Kenapa? Karena itu saudaranya kan. Lalu kalau seandainya tadi ya saudari punya anak perempuan, kan haram ya bagi saudaranya. Kenapa? Karena itu kemanakannya, anak ya saudarinya. Nah kemudian juga ya istri kalau punya anak ya, kalau sudah istrinya tadi dikawini, sudah dukhul ya, maka ya bagi si suami kan nggak boleh ya kawin dengan ya anak istri atau apa namanya anak tirinya kan. Jadi kalau tadi ungkapannya seperti itu ya, dan ini lebih mencakup lakana a'ammani, saya ungkapan yang fa'ardo'at hamayahrumu alaihi bintuha itu lebih umum, wa aula dan lebih cantik ungkapannya. Karena apa? Ini sudah menjadi apa? Menjadi kaidah ya di dalam ya bahasa Arab, khairul kalam ma qalla wadal ya. Ucapan yang paling baik itu ya yaitu sedikit namun ya singkat namun padat dengan makna ya. Kalau nisbah kepada Nabi ini namanya jawami'ul kalim, singkat padat ya, sehingga ya para ulama mencontohkannya bukti ya Nabi itu diberikan ya mukjizat ya, yaitu mukjizatnya tadi kemampuan ya berbicara, berdialog dengan bahasa yang singkat namun padat dengan makna. Para ulama mencoba ya mensyarahkan ya salah satu hadis yang disabdakan Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, di antara tanda yang menunjukkan ya seseorang itu keislamannya baik, dia bisa ya meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Ini 70 tahun disarakan hadis ini nggak kelar-kelar. Ya, ini menunjukkan ya khairul kalam ma qalla wa dalla. Ini yang disebut tadi dengan istilah Jawa mi'ul kalim, atau bisa juga nanti disebut paslul khitab, ya. Nah, kemudian walau rodaat. Jadi karena ini pertemuan awal lah, kiranya lah cukup ya kita padakan ya sampai di sini ya, kurang lebih ya durasinya ya mendekati 1 jam. Insyaallah ya besok pagi ya kita lanjutkan ya di jam tayang yang sama biiznillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ya Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan ya, kemudian pemahaman yang mengerti ya, paham tentang agama, karena lah tanda ataupun ciri ya bahwa seseorang itu terpilih ya di antara sekian banyak hambanya mendapatkan ya khairan azima atau jami'al khairat, yaitu Allah akan berikan ya terhadapnya pemahaman tentang agama. Ya, terima kasih ya atas ya perhatian
Insyaallah kita ketemu ya esok hari di jam dan di gelombang yang sama. Ya, al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.